Hai sahabatku semuanya, salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu dari Cak Rut Wijaya Kusuma. Kesempatan kali ini Cak Rut akan membeberkan atau akan memberi ulasan tentang pantangan-pantangan atau larangan-larangan atau sirian kata orang Jawa. Pantangan-pantangan bagi penderita penyakit kista endometriosis, kista rahim, ovarium, kista indung telur, dan kista para ovarium atau kista di antara tuba Fallopi. Ini adalah kista-kista di areal reproduksi wanita. Bagi Anda yang sudah terkena atau terjangkit dengan 3 jenis kista tadi yang saya sebutkan, inilah pantangannya atau larangan-larangannya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan baik dari segi pikiran, makanan, dan aktivitas. Oke kawan, yang pertama tentunya adalah pengaruh dari pikiran, karena pikiran juga berpengaruh terhadap kesehatan. Bagi Anda yang kerjanya terlalu berat atau menggunakan pikiran, nah itu di slow, jangan terlalu tegang, jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu ambisi, tenang-tenang saja. Jadi lakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Nah, bila Anda sudah terkena apa yang namanya penyakit kista tadi, terus pikiran was-was. Nah, ini kuncinya. Karena apa? Was-was itu akar dari stres, depresi, atau gundah gulana dan sebagainya, panik itu adalah akarnya was-was. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, keterangan tentang pikiran ini adalah orang yang selalu pikirannya panik terhadap informasi tentang penyakitnya. Nah, itu sebaiknya menghindari informasi-informasi itu. Kalau Anda orangnya baper, mudah kepikiran, mudah kebawa perasaan, di era tahun 80-an namanya GR, gede rumongso, gede rasa. Nah, itu bahaya. Soalnya apa? Orang mikir bukan malah baik, justru akan membuat imunnya menjadi turun karena siang malam selalu was-was, panik. Nah, itu tidak tenang namanya. Sehingga apa? Mengganggu sistem metabolisme tubuhnya, imun tubuhnya. Jadi mengganggu hormonalnya di dalam dirinya, korak-karit atau kacir sistemnya. Nah, untuk itu hindari ya pikiran-pikiran yang terlalu over. Baiklah, setelah saya mengulas pikiran, dan sekarang pantangan-pantangan yang kedua adalah makanan. Intinya pola makan. Pola makan yang dimaksud adalah cara memilih makanan. Nah, jika Anda sudah terkena kista, baik itu kista rahim, kista indung telur, ataupun kista tuba Fallopi, makanan yang harus dihindari adalah makanan laut. Cumi, layur, apapun yang dari laut yang tidak bersih seperti udang, kepiting, dan olahan-olahannya. Seperti apa olahan-olahan dari laut? Seperti terasi, seperti petis, semua bahannya dari ikan laut. Jadi terasi bisa dari udang, petisnya juga dari udang, ada yang dari ikan-ikan gitu ya. Nah, itu adalah pantangan juga. Dan juga olahan-olahan yang lain seperti rujak petis. Nah, itu karena apa? Petisnya itu. Dan rujak kacang. Kacang-kacangan juga tidak boleh. Setiap rujak pasti ada petis, ada kacang. Nah, nyampur juga. Itu bahaya. Lebih baik hindari. Ataupun sambal-sambal yang menggunakan terasi. Bayangkan orang-orang Indonesia ini demen banget dengan terasi. Yang belum terkena atau yang tidak terkena penyakit kista silahkan, oke aja. Tapi yang sudah terkena lebih baik hindari, jangan. Berikutnya adalah makanan-makanan seperti kuah pindang. Mereka juga
di berbagai daerah juga ada makanan yang menggunakan kuah pindang. Rujaknya pakai kuah pindang seperti di Bali yang pernah saya tahu itu ya. Jadi itu juga bagi penderita kista itu dilarang atau tidak boleh, itu pantangan. Akan memperburuk keadaan kesehatannya. Setelah itu makan makanan daging merah, karena menurut infonya daging merah dapat memicu perkembangan sel radikal bebas bagi yang sudah ada sel radikal bebasnya atau sudah terkena kista atau kanker. Olahan-olahan dari daging merah seperti rawon, gulai, sate, dan lain-lain makanan-makanan itu juga jangan disentuh, itu termasuk pantangannya juga. Nah, setelah itu daging-daging unggas juga lumayan harus dikurangi, bahkan dijauhi dulu, seperti soto yang mengandung ayam, mie ayam, dan apapun itu yang olahan yang mengandung daging unggas juga. Karena sebagian pasien sehabis makan itu mengeluhkan sakit nyerinya minta ampun. Dan selanjutnya adalah junk food. Apa itu junk food? Makanan-makanan instan yang berpengawet juga. Mie instan, apapun yang diolah secara instan dan mengandung pengawet atau pewarna yang keras. Nah, itu dari segi makanan. Dan makanan-makanan yang bersantan, seperti lodeh-lodeh apa itu ya, banyak sekali makanan yang mengandung santan. Hindari itu, hati-hati. Dan juga telur kuning telur, lebih baik dihindari kuning telur. Kalau putihnya protein nggak apa-apa itu, makan sama kecap nggak apa-apa putihnya. Kalau kuningnya jangan. Dan selanjutnya adalah aktivitas. Nah, ini juga hati-hati bagi Anda yang sudah menderita kista daerah reproduksi Anda. Kurangi aktivitas terlalu berat seperti angkat-angkat berat. Itu baik di rumah, baik di luar rumah. Apapun itu, yang apalagi yang melebihi berat badan Anda. Terus banyak gerak, intinya apa? Terlalu agresif. Jangan. Dihemat dulu tenaga. Karena Pak, tenaga untuk mengalahkan penyakitnya, bukan untuk melakukan aktivitas. Istirahat yang cukup, gerakan-gerakan sewajarnya saja, seperti jalan-jalan. Jangan yang terlalu agresif. Dan jangan lakukan olahraga ekstrim. Ekstrim seperti apa? Angkat barbel, angkat berat-berat, gerakan-gerakan yang ekstrim. Jangan. Jadi olahraga cukup di treadmill, jalan-jalan gitu. Start gerakan-gerakan badan. Jangan yang terlalu berat dan terlalu ekstrim, karena itu akan membuat tenaga termakan oleh gerakan-gerakan itu. Seharusnya tenaga energi itu untuk membuat diri Anda itu kuat dan bisa melawan penyakitnya, malah terkuras. Nah, itulah aktivitas-aktivitas yang kurang baik. Dan jangan bepergian bermotor terlalu jauh, terlalu kecapean. Nah, itu bahaya juga ya. Tidak boleh. Seharusnya gimana orang yang sudah kena kista? Perhatikan ya, istirahat siang yang cukup, istirahat malamnya juga cukup. Menurut penilaian dokter malam itu 8 jam. Tapi sebagian orang menurut 5 jam sudah cukup katanya. Untuk siang hari minimal 15 menit atau 20 menit, jangan over. Karena kalau over dari 1 jam bukan tambah fit tapi lemes ya. Dan sering makan makanan buah-buahan yang berwarna-warni, dan vitamin, asupan-asupan vitamin, dan juga mencari herbal, ramuan-ramuan herbal untuk penyakit. Dan selalu positive thinking, adem pikirannya. Tenang, jangan panik. Semua pasti ada jalan, pasti ada obatnya. Jadi ada racun, ada penawarnya, ada panas, ada dinginnya, ada penyakit, ada obatnya. Jadi setiap ada masalah, ada solusinya. Ada yang sudah ditemukan, ada yang masih dicari. Nah, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, merawat lebih baik daripada memperbaiki. Salam sehat, salam bugar selalu dari Cak Rut.
Semoga ini bermanfaat. Bila ini bermanfaat, silahkan share kepada teman, saudara, ataupun orang lain yang membutuhkannya. Sampai jumpa lagi di season berikutnya. Bye.